Baik, kita lanjutkan bagian 3, yaitu peran manajer proyek. Nah, sebelum kita mengetahui peran manajer proyek, kita harus pahami dulu perbedaan antara manajer program dengan manajer portofolio. Nah, jadi di sini ada istilah manajer program, manajer portofolio, dan manajer proyek. Nah, apa itu program? Jadi program itu adalah sekelompok proyek terkait yang dikelola secara terkoordinasi untuk memperoleh manfaat dan kontrol tidak tersedia dari pengelolaan secara individu. Dan seorang project manager harus memiliki kepemimpinan dan mengarahkan manajer proyek yang ada dalam program. Nah, contoh misalnya ada program terkait pengembangan infrastruktur, ya ada pengembangan aplikasi dan dukungan pengguna. Nah, ini bisa dimasukkan ke dalam satu program. Nah, meskipun pada pelaksanaannya ada proyek yang tersendiri gitu ya. Nah, kalau manajemen portofolio proyek, nah jadi kalau portofolio kelompok organisasi mengelompokkan dan mengelola proyek dan program sebagai portofolio investasi. Jadi portofolio itu bisa campuran antara proyek dan program. Nah, kenapa dikelompokkan? Karena dianggap sekelompok portofolio ini adalah penentu keberhasilan perusahaan. Dan portofolio ini dikelola oleh seorang manajer portofolio. Nah, yang membantu organisasi membuat keputusan investasi yang bijak dengan membantu untuk memilih dan menganalisis proyek yang prospektif dan strategis. Jadi kaitan antara project dan ada project, program dan portfolio. Nah, tadi kita ketahui program ini terdiri dari sekumpulan proyek. Nah, kemudian portfolio ini bisa terdiri dari program maupun proyek. Jadi mana yang dianggap sebagai portfolio. Jadi kalau dalam level program itu kita melihat bahwa ini adalah bertujuan untuk mengeksekusi proyek secara benar gitu ya, mengarahkan, ada arahan yang jelas dari program manager ke project manager. Nah, kalau portofolio ini sudah lebih ke arah strategis. Jadi bagaimana portofolio yang ada ya itu bisa memberikan benefit gitu ya bagi organisasi. Jadi makin ke atas itu makin strategis. Nah, kalau sudah level proyek ini level tactical gitu ya, atau lebih detail. Jadi bagaimana mengeksekusi sebuah proyek dengan benar gitu ya. Nah, kalau sudah level portofolio, ini sudah level strategis, apakah project maupun program yang ada itu dapat memberikan benefit atau investasi ya, yang baik gitu ya bagi organisasi. Nah, itulah perbedaan antara portfolio, program, dan project. Nah, adapun peran manajer proyek, nah ini sebenarnya deskripsi pekerjaannya bervariasi, tapi kebanyakan meliputi tanggung jawab ya seperti perencanaan, penjadwalan, koordinasi, dan bekerja dengan orang-orang untuk mencapai tujuan proyek. Antara lain tadi ya, ingat triple constraint, ada tujuan berkaitan dengan ruang lingkup, tujuan yang berkaitan dengan jadwal, dan tujuan yang berkaitan dengan biaya. Dan mungkin bisa ditambah satu lagi yang berkaitan dengan mutu proyek. Nah, ingat bahwa 97% dari proyek itu yang berhasil dipimpin oleh manajer proyek yang berpengalaman. Jadi yang dimaksud di sini adalah memang pengalaman belum tentu menjamin keberhasilan, tapi dengan adanya pengalaman ini akan memberikan lesson learned atau pelajaran yang berharga ketika seorang project manager terlibat di dalam proyek yang lainnya, karena dia memiliki pengalaman atau pelajaran dari proyek yang lampau. Nah, maksudnya seperti itu. Nah, sebagai karir, seorang project manager ini cukup menjanjikan. Tadi ketika di bagian pertama saya sudah sempat singgung ya, salary atau
penghasilan seorang project manager ya di berbagai negara. Nah, dalam survei sendiri, ini survei sudah cukup lama, tapi saya rasa masih relevan ya. Di tahun 2006 itu keterampilan project manager itu menduduki ranking 1, dan hingga kini sebenarnya meskipun teknologi berubah, peran project manager itu masih menjadi profesi dan karir yang menjanjikan. Nah, jadi kalau di situs pencari kerja ya seperti Indeed.com, Monster.com memiliki banyak lowongan pekerjaan sebagai manager project. Jadi manager project secara umum gitu ya. Nah, dan termasuk juga manajer proyek IT. Nah, The Project Management Institute ini adalah salah satu asosiasi atau professional society ya, internasional untuk bidang project management. Nah, ini didirikan sudah cukup lama, tahun 69, dan PMI ya terus menarik dan mempertahankan anggota, dan dilaporkan tahun 2008, mungkin sekarang anggotanya sudah lebih banyak lagi, sekitar 277 ribuan anggota. Nah, dan bidangnya juga banyak ya, mulai dari teknik, jasa keuangan, kesehatan, IT, dan seterusnya. Nah, jadi kenapa banyak sekali anggotanya? Karena dirasakan di sini penting bahwa seorang project manager memiliki kompetensi gitu ya di bidang project management. Makanya di sini PMI mengeluarkan sebuah sertifikasi dan terus di-maintain hingga sekarang, dan penelitian terkait manajemen proyek juga terus tumbuh. Nah, skill apa yang diperlukan oleh seorang project manager? Nah, di sini PMI mengeluarkan yang namanya PMI Talent Triangle. Nah, skills yang harus dikembangkan oleh project manager antara lain, pertama, technical project management skills. Jadi teknik-teknik bagaimana cara menggunakan tools ya, tools and techniques dalam project management, ya intinya ya 10 knowledge area tadi dia harus kuasai gitu ya. Kemudian strategic and business management skills. Jadi selain technical project management skills, seorang project manager juga harus menguasai strategic dan business skills. Jadi dia, karena seorang project manager itu harus berhubungan dengan project sponsor, maka bahasa yang digunakan pun juga setidaknya harus sama ya, satu bahasa dengan bahasa bisnis yang disampaikan oleh project sponsor. Nah, dan yang terpenting juga satu lagi, leadership skills. Nah, ini adalah keterampilan ya, kepemimpinan. Dia juga harus menunjukkan, karena dia seorang project manager harus memimpin ya SDM ya, tergantung ya skala projectnya. Kalau skala besar berarti di bawah dia itu bisa ratusan ya, bahkan kalau proyeknya sangat besar ya bisa jadi ya lebih dari 100 gitu ya orang yang bekerja. Nah, oleh karena itu dia harus memiliki leadership skills yang baik. Oke, kemudian terkait sertifikasi. Nah, PMI juga menyediakan sertifikasi, judul sertifikasinya adalah Project Management Professional atau PMP. Dan memang ini bukan sertifikasi yang satu-satunya, ada juga yang lain, misalnya yang lainnya ada Prince2 ya, CompTIA juga ada, Project Plus ya. Tapi yang paling bergengsi ya ini gitu ya, Project Management Professionals. Nah, PMP telah mendokumentasikan pengalaman proyek yang cukup ya, setuju untuk mengikuti kode etik dan lulus ujian PMP. Nah, ketika lulus belum tentu langsung diberikan sertifikat. Jadi harus ada syarat pengalaman gitu ya. Jadi nggak serta-merta lulus ujian PMP langsung dapat gitu ya. Dan jumlah orang yang mendapatkan sertifikasi PMP meningkat ya dengan cepat. Nah, dan sekarang juga sudah banyak gitu ya variannya. Nah, jadi kalau PMP itu harus dengan pengalaman. Kalau yang belum punya pengalaman gimana? Misalkan itu ya, yang tertarik dengan project management. Nah, itu ada satu level di bawah PMP sekarang gitu ya. Nanti rekan-rekan mahasiswa bisa melihat
langsung di website PMI ya untuk sertifikasinya. Nah, etika dalam manajemen proyek. Jadi etika itu didefinisikan sebagai prinsip-prinsip yang memandu pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai pribadi dari apa yang benar dan apa yang salah. Jadi kita mengetahui apa yang benar dan apa yang salah, khususnya dalam ya jabatan project manager gitu ya. Dan kadangkala project manager juga menghadapi dengan dilema. Ya, dalam rangka mendapatkan sertifikasi PMP, ya pelamar itu harus setuju dengan kode etik PMI dan perilaku profesional. Nah, beberapa pertanyaan pada ujian PMP juga berhubungan dengan tanggung jawab profesional termasuk etika sebagai seorang project manager. Nah, untuk ya produktivitas, seorang project manager juga harus menguasai perangkat lunak manajemen proyek atau Project Management Information System atau PMIS. Ya, ada ratusan produk ya dari 3 kategori, ada yang low end, mid range, high end. Nah, mungkin rekan-rekan pernah mendengar ya Microsoft Project gitu ya. Nah, itu termasuk mid range gitu ya. Nah, itu ya meskipun middle, tapi termasuk lumayan mahal juga ya kalau kita sengaja beli. Nah, tapi sekarang tersedia juga yang sifatnya free atau open source gitu ya. Baik rekan-rekan mahasiswa sekalian, dengan berakhirnya ya materi ini ya, kita lakukan diskusi juga ya. Ada diskusi yang ketiga, jelaskan peran dari manajer proyek. Ini yang pertama. Jadi maksudnya apa yang harus dilakukan atau apa kewajiban dari seorang project manager atau apa yang menjadi job desk dari seorang project manager. Nah, jelaskan. Kemudian yang kedua, jelaskan tentang asosiasi manajemen proyek dan sertifikasi ya terkait manajemen proyek. Nah, bila Anda mencari ya atau browsing di internet, nah silakan. Apakah ada asosiasi lainnya selain PMI maupun sertifikasi lainnya, nah silakan Anda cari dulu dan diskusikan di forum ya di dalam web kuliah. Rekan-rekan mahasiswa sekalian, pada pertemuan ini kita telah mempelajari apa itu yang dimaksud dengan proyek, kemudian apa perbedaannya dengan operasional, kemudian kita juga telah mempelajari konsep mengenai manajemen proyek, peran seorang project manager, kemudian asosiasi project management dan sertifikasi project management. Cukup sekian kuliah kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.